Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Di sini kita akan belajar mengenai bahan ajar rangkaian listrik. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Anak-anak, kita lanjutkan terlebih dahulu untuk melihat materi di sini ya. Ayo perhatikan. Di PPT ini kita akan belajar mengenai sumber energi. Apa itu sumber energi? Ada yang tahu? Nah, sumber energi itu kan ada dua, energi matahari dan energi listrik. Kalau energi matahari itu adalah energi yang paling besar di bumi. Kegunaannya ada yang tahu? Kegunaannya itu sebagai panel surya juga bisa, mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan-ikan untuk nelayan. Kemudian yang kedua ada energi listrik. Energi listrik itu juga ada dibagi menjadi dua, ada energi listrik statis dan dinamis. Nah, di sini dapat dilihat kalau energi listrik statis itu keseimbangan muatan dalam permukaan benda ya. Kalau energi dinamis itu sebagai kumpulan elektron yang mengalir dari satu titik ke titik yang lainnya. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini ada contoh dari listrik. Nah, contoh dari listrik dinamis, ada yang tahu kalau listrik dinamis itu seperti baterai. Nah, baterai itu kan ada dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub utara dan selatan itu dibagi menjadi kutub positif dan negatif. Nah, kalau kutub positif itu ditandai dengan adanya tonjolan kecil yang ada di baterai. Nah, itu namanya kutub positif. Kemudian yang kedua ada listrik statis. Nah, kalau listrik statis itu seperti penumpukan aliran listrik tapi yang terjadi pada gesekan benda yang non logam. Misalnya kita menyisir, kan kita menyisir menggunakan sisir dan rambut. Jika digesekkan kan nanti rambut akan ketarik. Nah, itu namanya listrik statis. Nah, ada juga yaitu mesin fotokopi, pengecetan mobil. Nah, itu menggunakan listrik statis. Kemudian yang selanjutnya, ada arus listrik yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, di sini ada macamnya dalam kelompok besar, yaitu ada alur AC atau yang disebut alur bolak-balik, dan ada alur DC yaitu alur yang searah. Nah, jika kita melihat PLN, nah PLN itu kan menggunakan kabel yang sangat panjang dan banyak sekali. Nah, dia itu menggunakan listrik statis. Karena apa? Karena listrik statis itu mampu menjangkau ke berbagai daerah yang lebih jauh. Nah, selain itu, menggunakan aliran listrik AC atau yang bolak-balik itu menjadi efisien dibanding dengan rangkaian listrik yang DC arus ya maksudnya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan merangkai rangkaian listrik seri ya. Kemudian tadi kan belum dijelaskan listrik seri dan paralel itu apa. Kalau listrik seri itu rangkaiannya tuh seperti rangkaian sederhana yang mempunyai satu saklar. Kalau paralel kan dua. Contoh dari rangkaian listrik paralel yaitu seperti lampu yang ada di rumah kan memiliki dua saklar. Jika satu dimatikan, yang satu tidak akan mati. Nah, kemudian seperti itu. Yuk kita lanjutkan.